Para pendengar kuliah subuh yang saya muliakan, saya sudah mengucapkan selamat beribadat salat subuh dan selamat menerima hari yang baru. Jika sekarang kita menuliskan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 248. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Di ayat yang telah terdahulu, yang telah kita tafsirkan, yaitu tentang keinginan mempunyai raja yang akan dapat memimpin mereka di medan perang. Lalu diutus Tuhan seorang raja namanya Talut. Tapi ada lagi kritik, ada lagi rasa tidak setuju daripada rakyat Bani Israel itu. Mengapa Talut, seorang miskin yang akan diangkat jadi raja? Anna yakunu lahul mulk alaina. Bagaimana caranya mereka akan menjadi penguasa kepada kami, menjadi raja kami? Padahal kami nahnu ahqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak menjadi raja dari dia. Mengapa? Kami kaya, padahal dia tidak punya apa-apa. Dia tidak ada uang, dia tidak ada harta. Lalu dijawab oleh nabi mereka itu. Dia dipilih oleh Allah menjadi raja bukan karena uangnya, tetapi dia mempunyai bastatan fil ilmi wal jismi. Dia mempunyai keluasan bukan perkara harta, tapi perkara ilmu. Jadi kalau disuruh pilih, kita kaya raya tapi bodoh. Mana yang lebih baik dengan orang tidak kaya tapi ilmunya, pengetahuannya, kesehatan badannya itu ada padanya. Orang yang berpikir luas, memandang jauh, orang lebih suka memilih yang akan jadi raja itu yang sehat badannya, luas ilmunya. Walaupun harta itu tidak ada pada hari ini karena ilmu, pengetahuan dan kesehatan badan, lain hari bisa datang itu harta. Sebaliknya orang yang kaya raya, kalau dia bodoh, atau dia sudah merasa senang dengan hartanya itu, dia tidak ingin menambah lagi, melainkan menghabiskan yang ada. Akhirnya banyak yang kemudiannya beberapa tahun belakang menjadi orang melarat. Ini pernah kejadian di antara raja-raja Bani Umayyah. Ada 3 raja terkenal. Raja Sulaiman bin Abdul Malik terkenal karena dia raja kaya, suka makan. Jamuan, makan segala macam makanan, segala macam masakan mesti bawa ke istana, sediakan di istana, sehingga ribut selalu siang malam bersama makanan.
Sehingga yang menjadi pembicaraan orang di luar, engkau berapa macam makanan hari ini. Terpengaruh orang banyak karena raja demikian itu. Kemudian itu Raja Sulaiman bin Abdul Malik mati karena terlalu kenyang. Dia makan bebek, makan itik 8 ekor satu hari. Kita yang biasa ini 1 ekor pun tak habis, dia sampai 8 ekor. Mati karena terlalu kenyang. Ada lagi hari apa itu namanya, raja yang lain, yaitu tadi Sulaiman bin Abdul Malik, yang satu lagi Hisham bin Abdul Malik. Ini Hisham bagaimana? Itu model-model pakaian saja. Berganti 4-5 kali satu hari, macam-macam saja model. Di mana saja model pakaian yang ada di Tiongkok, di Hindia, di mana pesan, sediakan buat beliau. Sehingga ketika dia naik haji ke Mekah, entah berapa puluh, 20-30 ekor unta untuk spesial membawa pakaian beliau saja. Kemudian memerintah pula Umar bin Abdul Aziz. Ini raja tidak kaya. Tidak memikirkan makan sekedarnya. Pakaian sekedarnya lekat tubuh. Dia tidak mengambil baitul mal untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya Sulaiman meninggal. Hisham bin Abdul Malik meninggal. Umar bin Abdul Aziz meninggal. Beberapa tahun kemudian dilihat orang yang keturunan Hisham bin Abdul Malik itu, keturunannya, dia tidak berkuasa di raja lain. Memberi aib, minta kepada orang lain. Bagaimana keturunan Umar bin Abdul Aziz? Dia membagi-bagikan zakatnya kepada fakir dan miskin. Umar bin Abdul Aziz sendiri tidak kaya. Dia meninggalkan ilmu kepada anaknya. Dia meninggalkan kehidupan yang sejati. Sedang keturunan Hisham dan keturunan Sulaiman yang ditinggalkannya cuma harta, bukan pendidikan. Ini yang dikatakan di dalam kitab Al-Iqdul Farid tentang sejarah manusia. Nah, di sini kita melihat tentang Talut menjadi raja itu. Diprotes orang karena tidak kaya, tapi dia ada ilmu, tubuhnya sehat. Ini yang penting. Dan Allah akan memberikan dia punya kekuasaan kepada barang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala itu maha luas lagi maha mengetahui. Maka terjadilah peperangan antara Bani Israel dengan lawannya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki ayyatiyakum tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Terjadi peperangan. Perang itu dari dahulu kala biasa mempunyai simbol, mempunyai bendera. Di zaman Nabi Muhammad ada bendera Ansar, ada bendera Muhajir. Di waktu-waktu yang lain, walaupun bangsa agama apa yang berperang, dia mesti memakai tanda perang. Ada lambang, ada bendera, ada marawa, ada cogan kata orang lain, ada beberapa senjata dan lain-lain. Nah, jadi dikatakan, berkata kepada mereka, Nabi mereka, inna ayata mulkihi, tanda dan kebesaran raja itu, ayat tiakumut tabutu fi sakinatum yirrambikum. Dibawa kepada kamu satu tabut, satu peti. Fihi, pada peti itu ada sakinah, ketetapan hati daripada Tuhan kamu. Sakinatum yirrambikum. Jadi
ada itu seperti kita sendiri. Bendera pusaka yang mula-mula dikibarkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta waktu proklamasi 17 Agustus. Itu bendera pusaka masih ada, masih disimpan. Sudah sekian puluh tahun sampai sekarang. Sudah rusuh, sudah lusuh, sudah hampir cair, tapi masih dipelihara. Itu seperti ayatul mulki di kita itu. Tanda kebesaran. Sesudah Presiden Soekarno, sekarang sudah Presiden Soeharto, bendera pusaka masih kecil paling baik. Apa itu syirik? Bukan syirik. Kalau syirik tentu Nabi tidak ada mengerjakan demikian. Lambang, malah kalau saudara dengar cerita yang sahih, seperti Sayyidina Muawiyah sendiri. Ada seorang penyair diberi oleh Nabi hadiah burdak, yaitu satu selendang burdah Nabi namanya. Kemudian setelah Muawiyah meminta dibelinya burdah hadiah Nabi kepada penyair tadi, sekian puluh ribu dinar. Buat apa? Lambang. Ya ada menyimpan bendera Nabi. Nah, ini tuan-tuan yang terhormat, supaya kita luas berfaham dalam agama. Buat apa? Kalau orang yang tidak ada rasa, buat apa itu? Buat apa bendera pusaka? Buat apa burdah Nabi? Malah menurut riwayat, burdah Nabi yang telah lusuh tua itu, yang kalau misalnya di tengah lama-lama bisa hancur karena sudah 1400 tahun, masih tersimpan sekarang di Tabkabu, disimpan oleh Republik Turki. Dulunya menjadi lambang juga dari khalifah-khalifah Utsmaniyah. Demikian juga seperti Pedang Zulfikar, Sayyidina Umar, dan lain-lain. Ada lambang-lambang. Tambah banyak lambang pusaka nenek moyang, tambah terasa gengsi daripada kerajaan tadi. Nah, jadi di sini supaya tuan-tuan dapat mengetahuinya, Nabi mereka itu mengatakan tanda kekuasaannya ialah supaya akan datang kepada kamu tabut satu peti. Di dalam peti itu tersimpan sakinah, ketentraman hati dari Tuhan. Wabafiantun, dan sisa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sudah lama sesudah Nabi Harun mati, sudah lama sesudah Nabi Musa mati, ada sisa-sisa peninggalan mereka disimpan di dalam peti itu. Apa gunanya? Lambang. Ayatul mulki. Engkau mengatakan keturunan daripada Musa. Mana tandanya? Ini tandanya. Ada sisa. Atau seperti di dalam kerajaan Jambi dulu. Ada keris Sigonje namanya. Itu keris. Itu ayatul mulki. Lambang dari kerajaan Jambi. Raja yang memegang itulah yang berkuasa. Itu sebabnya diambil ikhtiar oleh Belanda bagaimana Sigonje itu jatuh ke tangan dia. Saya juga pernah pergi ke kerajaan Brunei 10 tahun dulu lebih. Tahun 60 kalau saya tidak salah saya ke sana. Itu dikatakan di dalam batu bersurat di kuburan bahwa lambang yang ditinggalkan oleh Raja Minangkabau, yang Minangkabau katanya, yang datang ke negeri Jambi itu bentang. Nah, di sini nampaklah bahwa tiap-tiap negeri mempunyai lambang. Makanya jadi lambang daripada orang yang pergi berperang itu ialah sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh malaikat
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda untuk kamu jikalau kamu beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang terhormat, seperti kerajaan Turki yang punya lambang. Apa lambang? Bulan bintang. Kenapa? Katanya, ada satu cerita saya baca. Itu kalau di hari jernih, langit terang cuaca baik, itu bulan bintang kelihatan dekat. Tapi musuh-musuh katanya mendekatinya. Tambah lama, tambah tidak bisa dicapai. Kelihatan dia tambah dekat. Padahal jauhnya sekian juga. Akhirnya jatuh saja hancur ke bawah. Yang bulan bintang tetap ada juga di udara. Ini lambang orang Turki. Demikianlah kadang-kadang bendera seperti orang Syiah mempunyai lambang hitam. Orang yang lain mempunyai lambang hijau dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sendiri di Indonesia lambang kita pun ada, bendera kita merah dan putih. Itu di tiap-tiap lambang kaum ada lambangnya. Maka di waktu berperangnya Raja Talut tadi, dia mempunyai lambang itu juga. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. Setelah Talut memegang atau memimpin peperangan, membagi-bagi tentaranya, yang sayap kanan, sayap kiri, yang penempur tengah, dan lain-lain sebagainya, diberi ingat. Kalian nanti akan berperang dengan musuh. Di tengah jalan kalian akan bertemu dengan satu batang air, sungai. Menurut keterangannya itu sungai Yordan yang terkenal. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari air itu tidak golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang bisa menahan hati, dia tidak bisa minum di situ, itulah yang tenteraku. Illa man yaqtarafa ghurfatan. Kalau cuma mengambil saja satu satu genggam air, dikecupkannya kedua belah tangannya, bertemu jari dengan rapat, diambilnya air sekian, diminumnya itu boleh. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, terlalu banyak minum air, nanti kamu lemah berperang. Jadi setelah lama pergi berjalan, sampailah di batang air atau di sungai. Diberi ingat, jangan banyak minum, cukup satu ciduk saja dengan air. Tapi yang minum satu ciduk itu tidak cukup, yang lain dia minum sampai dia punya perut jadi jempung karena minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Semua minum, cuma sedikit yang tidak minum. Jadi kalau sudah terlalu banyak minum, kegesitan berjalan tidak ada lagi. Kalau sedikit saja bisa kuat, tapi kalau sudah tak minum karena panas, airnya dingin, dihantam, lemah badan. Setelah lepas dari tempat minum itu, falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'hu. Setelah lepas dari tempat itu, Nabi dan bersama dengan orang-orang yang beriman itu, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Ini kita sudah capek ini. Kita tidak kuat lagi berhadapan dengan Jalut atau Goliat dan tentaranya. Jadi sebagian besar orang yang turut minum karena dia yang banyak minum tadi, tidak kuat pergi berjuang lagi. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tapi orang yang memegang disiplin dengan keras, dia tidak minum kecuali sejemput air saja. Dia terus menghadapi musuh tadi. Yang sedikit itulah yang menang.
Berhasil juga. Yang sebagian besar sudah kenyang karena air, tidak bergerak lagi. Yang sebagian kecil itulah yang menghadapi musuh. Itu dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bukan perkara yang heran kalau golongan kecil bisa mengalahkan golongan besar dengan izin Allah. Karena golongan yang kecil tadi kuat disiplinnya, kuat jiwanya, tidak dia minum, mungkin sekedar sedikit saja, maka mereka lah yang menang. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah adalah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Disitulah walamma barazu li Jalut wa junudih, setelah mereka itu berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya, maka yang sedikit tadi yang bersemangat kuat tadi berdoa kepada Allah, Rabbana frih alaina sabran, ya Tuhan kami, teguhkan hati kami, penuhi kami dengan sabar, wasabit aqdamana, teguhkan langkah kami, wansurna ala qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya Allah menghadapi kaum yang kafir. Fahazamuhum, kalahlah musuh tadi dengan izin Allah. Daud sendiri yang membunuh kepada Jalut itu. Cara pembunuhannya nanti lain hal kita terangkan. Wa atahullahul mulka wal hikmata, diberi Allah itu kekuasaan dan hikmah, kebijaksanaan, dan diajar oleh Allah Ta'ala kepadanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya di akhir ayat dikatakannya, demikianlah di dunia ini. Kalau tidak ada perjuangan antara manusia dengan manusia, setengah menghadapi yang setengah, rusak bumi. Kalau damai-damai saja rusak bumi. Mesti ada pertempuran antara benar dan salah. Allah adalah menganugerahkan keutamaannya dan kesempurnaannya kepada isi alam. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.